Welcome to Box Football Show. Wah, semangat sekali nih. Setelah sekitar beberapa minggu ke belakang ya, nyanyinya mungkin tamatlah sudah Alkisah kami. Tim lu doang kali. Tapi itu. Tim lu Lu doang. juga seri ya. Lu seri sempat kalah lu. Ya, seri. Tapi kalau sekarang kita begitu bahagia ya. Dari tadi Rossi dan Tio juga menyanyi Kicau, kicau, kicau mania. Padahal Tio belum main. Keren. Coba kicau, kicau, kicau mania. Gak usah. Gua gak hafal. Gua cuma tahu gini-gini doang. Gila, kicau mania ini menyanyi jogetnya Kunya ya. Betul. Tapi kayaknya bagus ya kalau joget Kunya digituin ya. Iya, Kasih backsound itu. Tapi kayaknya akunnya Man United di Instagram udah pakai soundnya tuh. Oh udah. Udah. Kicau mania. Yang udah. ini ya Regina Indonesia kan. Iya, Region Indonesia. Tinggal nunggu menang doang berarti. Nah itu ya. Lawan Jadi Brentford. cenderung aman lah di weekend ini dari kicau-kicau di Twitter. Betul. Tapi makin toksik gak sih Twitter? Enggak, lu masa gak usah menggeneralisir. Masa gue diserang fans Madrid tuh Enggak, di Twitter gua tuh nanya. habis itu fans Madrid emang gini semua. Gak Gua gitu enggak, bang, terakhir gua gak enggak. gitu, gila lu. Gua gak bilang semua fans Madrid gitu. Bener lu. Gila, gak Tapi ada jam yang ini gua ada. Tapi gue mulai kepikiran sih. Ntar kita lihat ya sampai akhir musim ya. Kepikiran apa? Meninggalkan Twitter. Masa sih? Mulai kepikiran gue. Ya elah. Lo meninggalkan Tapi banyak pasif tuh doang. udah cabut. Kan kalau gua kan Panji pasif cabut, si Aldi. Emang Panji Pragiwaksono cabut? Bukan Suryono, Oh, Panji Aldi. Suryono. Kalau gue pasif doang gue. Lu jarang nge-tweet kan? Ya nge-tweet ya gue Lu masih nggak? baca-baca aja. sama Udah tuh. jarang. Iya. Sama kayak Bang Tio, Lihat Bang aja Tio nggak kan usah nge-tweet ya. nge-tweet kalau main doang. Iya, Kalau deh, main kayaknya. doang. Tapi kan yang ditunggu ini ya. Apa duel pro tip kalian itu ya? Iya, ini pro tip FPL. Ya Sejauh ini Waldo ketinggalan 18 poin dari gue. Gak kekejar deh. Kecuali Kunya 18 poin. Enggak. Ya, jadi gini konteksnya nih kalau pada belum tahu ya, kalian ngecek Twitter box to box nih. Tapi sebelum ngecek Twitter box to box nih, yang jangan tentu pasif adalah kalian pencet hype dulu. Sekarang pencet Yes. hype dulu di video nih, pencet hype. Nah baru udah pencet hype 2 kali 3 kali, bahkan ada yang bilang hype gue cuma buat box to box. Nah bayangin ada 10.000 orang kayak gitu, aman. Yes. Way banget itu ya. Weh banget Weh ya. banget. Yang win ya, bukan. Satu buat di sini deh. Satu Iya, episode ini. Weh. Besok episode Tiga ya, yang tiga. ini ya, tayang besok ya. Ya besok tayang besok itu ada bahas Manchester United. Man United sama preview CL. Ya, tapi ya setelah itu kalian lihat Twitter, jadi ada duel. Sebenarnya gua gak mau sih, gua kayak ya udahlah kalau dia mau ngadepin duel lawan gua nggak apa-apa. Jelas-jelas lu yang nantang. Ngapain nyolot? Jadi duel FPL game week berapa sih? 34. Tiga. Game week 34. Game week aja nggak tahu. Sama-sama free hit. Sama-sama free hit. Sama-sama pakai free hit ya kan. Tapi kaptennya beda. Iya, gue Bruno belum main. Dia Bruno belum main. Tapi gua ada Bruno Fernandes Lo kaptennya ngapain? sama Igor Thiago tapi vice captain. Tapi lu Gyökeres terlalu Kapten gue banter. Gyökeres, goblok banget kemarin depan. Karena namanya Victor ya, Ya Allah, 3 Victoria. lawan 1 bang. Iya, 3 itu. lawan 1 bang. Terakhir. Ya tuh. kalaupun ini cuma asis doang hitungannya. Orang kagak Siapa main. tahu gol makin terbuka, Gyökeres jadi ada numbung gol lagi, bisa itu. Makanya kagak. Tapi setelah itu gue gak mau beli Gyökeres lagi. Gak akan gue beli Gyökeres Gue lagi. bilang. Enggak Orang itu free hit juga gue. dia pro tip. Tapi kemudian yang komen di Twitter itu gila, Waldo bercanda banget masang Gyökeres. Iya, banyak yang bilang. Makanya gitu. sekarang di box to box sudah ada Jeris Pro Tip ya, bukan Waldo Pro Tips, karena emang secara klasemen gue lebih bagus dari dia. Ya tapi alhamdulillah jadi gue gak ke pressure sama Bang Dex ngechat gue mulu tiap Jumat. Udah sekarang ke dia aja Bapak. Ke pressure. Ya lu pas siapin duit. Ya elah, iya aman gue mah. Lu masih Iya. bisa kekejar, tenang. Dan yang aman juga adalah hasil Arsenal ya. Walaupun Aman. Gyökeres nggak cetak Ya gol elah. dan dia main dari bangku cadangan ya, tapi Arsenal menang menghadapi lawan yang biasanya alot, Newcastle. Emang alot sih. Masih alot sih sebenarnya. Masih alot juga kemarin ya 1-0 dari gol Eze. Eze only score screamers. Ya elah. It's easy for Eze ya. Berapa gol lu sih Tapi- Eze musim ini? Di Arsenal berapa gol sih sekarang? Musim ini berapa gol sih? Iya, nggak gitu dong. Bisa, nggak Ada usah. pemain yang dampaknya Only bukan score cuma screamer gol. tuh nggak usah. Ada pemain yang dampak bukan cuma gol, Dok. Emang siapa? Enggak, Fede, Valverde, emang Jude dampak Bellingham golnya berapa? Emang dampaknya Eze di Dampak Arsenal? medsos. Dampaknya Eze di Arsenal apa? Bawa Dampak menang North London medsos. Derby 2 kali. Bawa menang North. Ya Allah Spurs, ya Allah Spurs aja. Terus udah juga mau dia degradasi. menang ada lah. kreativitas, Dok. Jadi ada tipe berbeda. Kalau Odegaard kan back pass sama Zubimendi kerebut. Kalau dia yang Lihat kan dia golnya lawan masuk City. loh. Dia dari sayap masuk gitu loh. Cuma gol itu adalah Odegaard gak bisa kayak gitu. yeah. Padahal kaki kiri juga Odegaard. Kaki Itu adalah gol dari corner ke-17 musim ini. Rekor lagi Arsenal. Rekor nggak penting nih, mulai dibawa media nih. Rekor terbanyak gol corner selama satu musim.
Bagus. 17 gol. Tapi itu bukan Selamat. direct corner kan sebenarnya golnya kan Dari kemarin. gol tetap aja. Tapi ini kan rutin baru. Iya. Sebenarnya waktu lawan Soton udah berapa kali dipakai. Beberapa lawan terakhir lah udah kayak gitu cornernya. Corner pendek kan. Udah bukan yang ngerubungin Ngerubung, kiper lagi. Jadi dia pendek abis itu dia narik gitu loh. narik. Geser-geser dar. Hmm. Ada di sana golin tendangannya gitu. Berapa kali coba tapi masih gagal, tapi kali ini berhasil ke gawang Nick Pope yang harusnya kartu merah. Itu dia Merah gak sih? Nih, Merah Pope dong. merah yang mana ya? Yang Enggak, Gyökeres dia, di- dia bukan nekel kan Tahan. itu ya. Dia nahan Tangannya Gyökeres. ambil. Nahan Gyökeres. Sebenarnya kan ininya ya, apa namanya? Ada pemain satu lagi bukan di sebelah. Ya dianggapnya gitu. Iya, jadi masih ada bukan- back Newcastle. iya, masih ada back Tapi kan Newcastle. masa giniin tangan tangled gitu masa nggak apa-apa. Menurut gua kartu kuning. Karena kalau Ya ampun. kalau merah harusnya sih kalau dia orang terakhir. Orang terakhir. Tapi anggapannya Ini yang ya tahu Textbook aja tuh. Iya. Itu kan makanya dicek kan soal ininya kan bukan Doksonya apa sih? Goal scoring opportunity. Ya Dokso, Iya, Dokso, Dokso, ya, Dokso Dokso. itu denial of goal scoring Denying, opportunity, denying. Checking goal scoring opportunity di VAR-nya enggak ada Iya. Nah, singkatannya apa? DO-nya. Denying of goal scoring opportunity singkatannya. Itu dengan DO drop out-nya itu. bukan. Jadi kan ini Gyökeresnya drop out. Singkatan Dokso. Dia kayak, Dokso apaan ya? Dari tadi. Goal scoring opportunity. Anjing kali ya, Dok itu anjing kan. Dokso. Tapi menurut gue itu yellow sih. Gue itu pribadi ini yellow. menurut gue pas gue lihat kan merah nggak nih? Oh, masih ada pemain Newcastle Iya. satu lagi Iya, gitu. Iya, masih ada pemain Kita Newcastle. bahas juga kan pas lawan City juga Nunes kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gue gak mau bahas wasit. Gue gak mau Iya. bahas wasit. Gue cuma menyampaikan Salah aja. menang, salah menang. Arta protes. Iya, soalnya Kalau menang. kalau kalah mungkin di media gorengnya bakal Iya, lebih pasti banyak sih, tuh. pasti. Iya pasti. Tapi yang jelas 1-0 ini penting banget karena setelah gue track ya, terakhir menang lawan Everton 15 Maret di saat masih bulan Ramadan. Puasa. Itu lebih dari sebulan lalu loh. Gila. Lu bayangin 4 weekend lu Arsenal kalah. 4 weekend, Weekend ya. ya, di weekend ya. Weekend maksudnya kan Nggak kita ambil ketemu duit Senin. Maksud gue itu bahaya itu weekend. Kan si Bournemouth City dulu, Bournemouth, Iya. Soton, City juga di Carabao gitu. Cuma yang lawannya Newcastle juga losing streak. Terakhir kali Iya. menang nggak Bantu? Iya sih. Kayaknya Udah 4 kali. Udah 4 kali kalah, terakhir. 4 kali kalah dia. dia tuh lawan Chelsea 1-0 itu ya. Iya. Habis itu kan dibantai Barcelona ya terus kalah terus kan. Itu Iya. ini jadi losing streak ke 5. 5 5. kelima. Chelsea menang 1-0, abis itu dikalahin Barcelona 7-2, leg 2 ya. Gila. 2-1 lawan Sunderland, 2-1 lawan Palace, 2-1 lawan Bournemouth, terus 1-0 lawan Arsenal, next lawan Brighton. Iya. Wah, Agak tegangnya karena Kai Havertz dan Eze ditarik keluar. cedera. Cedera nggak tuh? Ya nggak tahu gue, tapi Kai sih kayaknya agak megang matanya gitu sih, kayak dia sedih. Oh, mata. Oh. Enggak kayak gitu. Berkira cedera mata. Kayaknya enggak. Maksudnya sedih Sedih gitu. Terus ternyata. kalau Eze sih sebenarnya ada gesture ini Oke. ke Arteta. Jadi kayaknya mungkin aman ya. Lawan Atletico yang nggak ada Pablo Barrios nanti di midweek. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Tapi dari game sendiri emang SG-nya nggak nyampe 1 sih dua-duanya. Dua-duanya nggak nyampe. 0,64 sama 0,87. Gedean Newcastle malah. Iya. Tapi jumlah tembakan banyakan Arsenal tuh 11. Arsenal 11, Newcastle 13, tapi Iya. tendangan ke arah gawangnya 4. 4 ya. Si Jadi Arsenal. sebenarnya tadi yang gue baca tuh sebelum take Opta melabeli pertandingan ini sebagai low scoring opportunity game. Tapi expected nggak sih memang Arsenal Newcastle gitu? Iya, maksudnya- maksudnya emang battle, physical Defense. battle selalu. Bukan itu juga, tapi menurut gue emang dua-duanya kayak lagi punya problem dalam penciptaan peluang. Iya. Newcastle juga dalam beberapa game terakhir kan juga bingung nih, gue harus mainin siapa? Nick Woltemade nggak perform, cadangin Osula gitu terus. kan. Sekarang nggak Osula terus gitu. Jadi Tapi gila ya. iya. Yang awal pertandingan yang dia Tinggi nggak soalnya. kena itu. Betul. Kalau gol beda lagi tuh. Jadi sebenarnya memang dua-duanya ada problem di goal scoring opportunity, penciptaan peluang, creating chances. Dan kalau lo lihat sebenarnya di game tersebut banyak peluang dihasilkan dari sepakan dari luar kotak penalti. Iya. Hampir setengah kalau nggak salah, hampir setengah dari total keseluruhan tembakannya Arsenal sama tembakannya Newcastle. Dan golnya Arsenal juga jatuhnya kan ya gol dari luar Dari luar kotak kotak penalti penalti, gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya yang bisa gue komentarin dari gol tersebut adalah mungkin bukan cuman skemanya, tapi bagaimana siapa yang terakhir kali nembak. Emang kayaknya udah ditargetin Eze. Kayak sebelum gol itu kan 1 kali kan ya, Iya. sempat Eze Lawan nendang. City juga Eze kan Iya. yang latihan. Eze juga yang dapat peluang dari skema yang sama. Dan tadi gue cek semenjak 2022-2023
tidak ada pemain yang lebih banyak mencetak gol dari luar kotak penalti daripada Eze. Iya. Total 10. Gitu. Jadi mungkin ngelihat stats tersebut, ketika kita memang nggak bisa nih lagi ngebongkar blok gitu, ya udah kenapa nggak dicoba aja tembakan dari luar kotak penalti, dan kebetulan kita punya senjatanya gitu. Iya, dan emang Newcastle juga bermainnya kan dengan ini ya, dengan heights ya. Mereka punya backpack yang tinggi, fisikalnya gede juga. Botman, terus Dan Burn, Big Dan Burn, sama Malik Thiaw juga lumayan lah. Tuh. 67 sama 64 ya, inci ya kalau mereka inches. 6'4". Jadi ya. main direct juga rada susah gitu. Jadi memang mainnya tipe kayak kemarin ketika mandek ada blok di belakang, akhirnya Ya Pop juga tinggi. akhirnya nembak-nembak. Iya, Pop juga tinggi gitu. Maksud gue emang kayaknya oke kalau kita mandek nih, udah saya coba deh Iya, lancarin bener. tembakan-tembakan lo gitu. Itu Malik Thiaw kalau punya usaha kue jadi kue Thiaw. Dex, gue kemarin ngeliat video Dex. Iya. Oh, Jadi iya, itu. ada teman kayak lu gini nih Dex ya. Yang ditabrak itu Iya, kan. sama temennya ditabrak mobil. Gue komen kan Opi bilang hati-hati Dex gitu kan. Enggak, itu video lagi bahas jantung bukan hati. Depan Antasari rame nih Dex. Dorong aja kali. Ngeri banget. Tabrak mobil. Tapi gimana? Lo ngelihat? Enggak, kemarin gua baru nggak juga, bukan Saka akhirnya balik ya. Iya. Ya. Tapi kayaknya belum yang Ya, udah gimana bench, lah udah maksud bench. gua. Tapi dia dimasukin pas barengan sama MLS juga kan. Terus ada satu momen di mana MLS kayaknya kehilangan bola tuh gimana tuh, gue udah mikir waduh bahaya banget nih, bahaya banget. Emang kayaknya left back tuh udah grade-nya tuh udah pasti yang pertama mungkin Calafiori atau bahkan sekarang mungkin Hincapi. Hincapi mungkin Ya, ya. Hincapi, Hincapi, iya. terus kedua Calafiori, yang ketiga baru ya MLS. Lu tadi sempat singgung apa sih soal siapa? Calafiori. Oh ini pemanasan, cedera Pemanasan mulu. cedera 3 kali. 3 kali. Semusim. Ini nggak usah pemanasan. 3 kali. Udah gitu Termasuk main sama naik Italia mulu ya. lagi. Kalau dia sama Italia itu dia sering cedera Tiba-tiba lagi bawa bola, iya, non-contact kepleset injury. gitu, iya, non contact ya. Mas gue gak perlu pemanasan kalau begitu kan. Nggak, kayak gitu tuh pemanasan itu kesalahan dia sendiri atau Lah gak tahu Nggak kan tahu. dari ini bisa kan jadi undisclosed kan. Maksud itu. gua apakah dia terlalu tersemangat fiery gitu ya sampai cedera kayak gitu loh. Sebenarnya kan Iya. kalau pemanasan itu kalau misalkan otot itu kan sebenarnya untuk merenggangkan otot ya. Belum Sebelum siap lu otot. melakukan kegiatan berolahraga atau weight training lah, katakanlah kayak gitu. Cuman ketika otot lu mungkin terlalu tegang atau nggak siap kan bisa jadi cedera pas lagi pemanasan itu. Nah, makanya kalian kalau lagi fun football juga, kalau kalian biasa pakai counterpan kan ada hot sama cool tuh. Nah, Iya. hot tuh cocoknya dipakai sebelum olahraga. Betul. Kalau cool Oh, setelah gitu. olahraga. Iya, iya, harusnya benar, kayak benar. gitu. Jadi yang sebelum olahraga apa? Ya sebelum yang yang agak hot. Jadi ya. harus dipanasin otot-otot tuh. Kalau cool itu sebaiknya dipakai setelah Ini olahraga. merek apapun sih ya, pendinginan, nggak iya. harus Iya. yang itu kan. Cool tuh yang Tapi boleh kalau mau pasang di sini. cool yang spray itu. Enggak, Enggak, yang itu juga ada, yang gel kayak juga ada. lotion gitu kayak lotion. Nanti kalau masang ya, tadi brand tadi Betul. mungkin Boleh Ronaldo bisa tuh. pakai sebelum petek ini ya. Dan sesudah. Tapi otaknya dipanasin. Otak gua di mana? Otak gua. Bisa. Atau mulut bibir suka baik ngomong dia. Iya. Aston Villa. Right Gitu. back. Right, pakai Tight space. Tight space. Cuma sebelum kita geser ke pertanyaan lain, gue mau menyoroti dua pemain ya. Yang Iya. pertama Coba. Gyökeres, sudah Iya. jelas. Ya Allah. Yang kedua Odegaard. Oke, gue mulai dari Odegaard dulu deh. Oke. Tunggu loh, Odegaard kok gak pakai ban kapten sih? Kapten. Kapten ya? Pakai. Pakai. Gue liat di akhir pertandingan kayak gak ada Agak soalnya. keturunan gini. Oh, Iya lanjut. kayaknya. Odegaard. Ya, jadi kan ada banyak hate buat Odegaard. Termasuk dia ada sequence gitu yang gue nge-tweet juga kemarin. Kok Gyökeres udah ngebuka kagak dipasing. Iya. Berapa kali itu masalahnya gitu kan. Ketika sama Havertz tuh passing loh. Odegaard kok enggak gitu. Ada beberapa momen kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau dari game kemarin aja nih ya, gue merasa mau gimana pun dia mimpin pressing sih. Dan dia yang Odegaard, turun iya. jemput bola. Jelas. Dia yang punya daya jelajah. Maksud gue, oke, dia memang kurang fit sama sistemnya Arteta yang sekarang lebih pragmatis atau mungkin control gitu atau gimana. Cuma kalau dari game kemarin aja misalnya kita lihat ya, kita juga harus apresiasi bahwa dia yang fight gitu loh. Dia kayak ngarahin Iya, pressing juga dia bener-bener ngarahin. Coba lu perhatiin tangannya deh. Iya. Walaupun memang kalau yang diharapkan dari dia adalah mungkin ya gol assist pastinya kan sebagai misalnya CAM gitu. Ya mungkin belum ada. Cuma Yang secara dampak di lapangan yang eye test ya, dia penting sih menurut Yang gue itu. dikritik kan bukan defense-nya tapi offense-nya. Iya, enggak. Lah iya, tapi kan jadinya pokoknya serangannya banyak karena itu kan. Karena ekspektasi orang ke dia itu tentang offense-nya. Dia kurang nyerang sih makanya diserang sama orang. Nah, itu. Enggak. Cuma maksudnya dampak itu secara eye test penting juga gitu Bener, loh mas bener. gue. Maksudnya jangan dilupain bagian itunya. Bener, jadi sebenarnya jadi batu kan gue. Menurut gue kalau ngomong dulu deh. Gua sih ekspektasi sebenarnya dari awal
Kenapa lo juga lihat kan gue masang Declan Rice gitu-gitu kan. Soalnya kan XGC Newcastle paling rendah kedua di 6 game week terakhir. Jadi gue ngeliat ini kayaknya bakal banyak peluang nih. Tapi belum tentu gol ya ke gawang Arsenal. Terus juga kalau Arsenal ngandelin corner atau set piece pasti Declan Rice kan gitu. Ya. Nah itu yang gue tebak aja di pertandingan ternyata nggak terjadi. Termasuk Odegaard sama Gyökeres. Nah, for konteks juga ya di FPL Dex memakai Declan Rice dan Harry Wilson. Gue pakai Dewsbury Hall sama Gibbs White. Jadi angkanya bagus. Nah, Info jadi aja. menurut gue Odegaard itu sebenarnya kayak gue bilang jatuhnya dia bukan gelandang serang yang bisa dipakai week in week out, tapi optional tergantung Arsenal mau main kayak gimana, terutama kalau misalkan dia butuh pemain kontrol. Maksud gue kan kalau misalkan lu ngarahin pressing, mimpin pressing itu kan sesuatu yang controlled kan. Terus kemudian menjaga sirkulasi bola segala macam. Tapi kalau misalkan Arsenal pengen main yang kayak kita bahas di episode sebelumnya, main dar-dar-dor, itu bukan Odegaard gitu. Makanya kemudian menurut gua pada pada ekosistem misalkan sepak bola menjadi lebih agresif, emang Odegaard nggak bakal kelihatan gitu. Dia bakal kelihatan kalau misalkan kita santai ya. Semuanya kontrol gitu, dia baru bakal kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan tipe gamenya kayak kemarin emang butuh pemain yang bisa buat mimpin pressing, terus kemudian ngatur harus pressing kemana, terus kemudian jaga sirkulasi bola, Odegaard cocok gitu. Tapi untuk the run in ini kan ada beberapa lawan yang berbeda. Nah, mungkin bisa disesuaikan karena positional play itu means nothing without the intent to attack the space gitu. Betul. With 100% intensity, belief and commitment. Jadi itu yang menjadi masalah biasanya gitu. Kalau lu ngelihat kayak left winger lu lagi cut inside, ada preferred right foot juga, tapi lu cuma lihat atau lu back pass ke belakang atau lu muter, ini menjadi masalah gitu loh. Dan Roy Keane sempat komen juga, dan yang gue rasa ya gue sih lumayan setuju juga bahwa ini sesama pemain Arsenal itu harus get a grip juga ke satu sama lain, dan emang mereka bisa nunjukin juga bahwa mereka kesel nggak dioper gitu. Kemarin Gyökeres pas nggak dioper dia ada beberapa kali nunjukin itu, he shows anger but it's not enough gitu. Jadi emang harus ada mungkin emotional impact juga yang membuat fire-nya, kalau bahasanya Waldo tadi, lebih nyala lagi. So you don't make mistake, don't be afraid to take a risk gitu loh sebenarnya, karena ada beberapa risiko, ini gitu ya kan. Bukan sekedar nggak takut ngambil risiko, tapi ngubah state of mind bahwa ketika ada kesempatan untuk ngehajar itu langsung hajar gitu. Karena mereka butuh gol. Iya. Sebenarnya kan main posisional kayak begini kan bukan sesuatu yang baru. Contoh terbaik dari main posisional dan kemudian agresif ofensivitas ya. Oke, itu kan Manchester City ya sebenarnya. Manchester City ya Pep Guardiola, dan gua kan selalu nganggap bahwa di tim tersebut pernah ada salah satu gelandang free eight atau gelandang serang terbaik di Premier League, Kevin De Bruyne. Lu kalau lihat Kevin De Bruyne kan dia kadang-kadang bukan cuma sekedar buka space, tapi attacking the space juga. Entah dia lewat operan atau dianya sendiri yang gerak ke dalam space tersebut gitu, untuk untuk ngisi space tersebut gitu. Nah, menurut gua sih itu yang agak sedikit kurang dari Arsenal atau Odegaard adalah bukan cuma sekedar nyari space atau ngelihat space, tapi juga attacking that space gitu loh. Nah, itu menurut gua yang kalau misalkan itu dapat aja ya levelnya naik gitu. Walaupun memang Gyökeres juga ada peluang begitu dia. Terutama menit terakhir tuh kan, ada 3 pemain lari. Nah, jadi menurut gua ini rada kompleks karena lu kenapa nggak passing Gyökeres? Nah, Odegaard ya lu pegang bola begitu gitu maksudnya. Kontrol susah. Iya, berapa kali ngontrolnya susah kan. Maksudnya di tengah juga lepas-lepas mulu. Jadi aduh, lebih enak Havertz lagi gitu. Ngelebar mulu lagi gua kemarin nonton. Gua kemarin nonton kan iseng. Kadang-kadang gua mempertahankan pro tips gua ini. Gua coba iseng sambil main IE, gua liatin ke Gyökeres kagak ke tengah-tengah, ke kiri mulu. Tapi dia ngelebar kiri ke sini, ngelebar sini. Ada momentum tuh gua kesel banget tuh. Wah, anjir, kenapa sih gak passing? Itu dua pemain Arsenal di kanan. Iya. Satu pemain Newcastle, kata gua. Itu kalau nggak salah ada blunder atau gimana ya? Atau Iya, kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya ada blok. Habis itu langsung maju. Gitu. Makanya kata gue kesel banget. Lo pegel pasti kan? Terutama Betis lo. Ya Allah. Ya Allah. Real Betis ya. Ya itu tadi ya, soal attack space, soal be relentless, soal doubling down, attacking itu terjadi juga di Manchester City lawan Southampton. Betul. Sebenarnya gue nyaris aja Nge-tweet atau bilang kayak susah kan lawan Southampton. Emang susah. Tapi kok menang mereka. Saya menit 83 ya kalau salah. Sebenarnya bukan susah sih, lebih kayak alot ya. Iya, alot banget. Cuman balik lagi yang kayak gue bilang, terlepas dari banyaknya individual brilliance di Manchester City belakangan ini, cara mereka nyerang itu masihlah
posisional gitu. Menurut gue ada beberapa momen di mana kadang-kadang wingernya itu dribble pelan-pelan gitu ya, neken back lawan sampai ke dalam kotak penalti, terus kemudian ada sisa ruang di sebelah kiri atau kanannya dia langsung diisi diisi pemain temennya, oper ke situ gitu. Atau beberapa kali juga gue lihat gini, misalkan dia di pinggir lapangan gitu ya, di pinggir lapangan nahan bola. Ini lawan pemain Southampton. Di sini ada ruang kan? Ya. Itu bola langsung diarahin ke situ. Tak ada yang masuk gitu. Nah, jadi sebenarnya posisional dikombinasikan dengan attacking the space tersebut gitu menurut gua. Makanya kemudian City tuh kayak kok bisa ya nyerangnya nggak berhenti gitu. Karena mereka menurut gua itu bisa dari kombinasiin kemampuan dribbling atau keeping bola dengan kemampuan membuka space sama kemudian attacking that space. Iya. Gitu. Makanya itu yang kemudian kayaknya kalau lu nonton pertandingan tersebut nih Southampton kayaknya isinya tuh cuman box defending di dalam kotak penalti doang gitu. Tapi disiplin banget sih. Soalnya disiplin banget dan kipernya mainnya bagus gitu. Dan gue pikir sih itu yang menurut gue bisa dikomentarin dari gamenya City bahwa mereka satu bukan sekedar doubling down doang, cuman mereka ada caranya gitu. Ketika cara itu tidak bekerja ya udah, baru kemudian gue mengandalkan individual brilliance gue. Karena itu kemudian kalau lo lihat Jeremy Doku tuh kan sepanjang pertandingan dia dribble terus, kalau nggak salah successful dribble terbanyak tuh di game tersebut dia Jeremy Doku sampai akhirnya kemudian bikin gol gitu. Bahkan asis ya. Bahkan asis. Buat Nico Gonzalez. Nah Buat itulah Nico Gonzalez. emang harus kalau nyari gol ya tekan terus, coba tembak gitu loh walaupun jarak jauh. Itu gue jadi mikir kayak Arsenal tuh mungkin kekurangannya itu kali ya. Exactly. Iya. Maksudnya off the ball movement. Off the ball movement, Off the ball iya. movement yang lu bisa lihat kayak pemain City tuh. Tadi kita juga bahkan ngelihat replay ulangnya lagi juga ada Mateo Kovacic yang bisa tiba-tiba dia drive masuk ke dalam gitu loh. Nah itu yang gua nggak ngelihat mungkin dari Arsenal, apakah mungkin memang dari sisi atribut pemainnya juga sih mungkin. Dan ini sih menurut gua ke apa ya? Ya, atribut juga sih, ya. Ada kekhawatiran atau ketakutan untuk mengambil resiko atau membuat kesalahan gitu loh. Karena kan suka dibilang juga kan sama pemain-pemain lawan gitu bahwa di Emirates tuh bukan cuma pemain yang grogi, tapi Penontonnya juga. penontonnya juga gitu. Maksudnya pemainnya juga jadi kayak aduh apa ya, Takut tekanannya salah, keras takut aja gitu salah, bahkan ya. main home ya. Makanya aduh takut kena counter, takut kebobolan di menit akhir gitu. Sedangkan City ya ada rasa percaya diri itu, gue rasa tuh tembak tekan Tapi terus gitu. menurut gue memang mentalnya City tuh lagi-lagi udah terbentuk dan terbiasa karena ketika mereka battle lawan Liverpool itu kan dua-duanya tim-tim yang suka sama-sama ngambil risiko ya. Iya. Jurgen Klopp apalagi gitu, menurut gue jelas itu dia taking risk banget gitu. Dan itu kemudian yang dilakukan sekarang ketika waktu-waktunya tuh dalam tanda kutip udah mepet nih. Ya udah waktunya kita untuk ngambil risiko nyerang gitu demi dapat hasil. Dan menurut gue di game semalam itu ya itu nunjukin bukan sekadar off the ball movement sih, tapi kemampuan keeping bola, kemampuan dribble bola, kapan bola harus di keeping sambil nunggu temennya gerak off the ball movement, buka space gitu kan. Mereka udah tahu gitu. Jadi menurut gue kombinasi semuanya off the ball movement, keeping bola, dribble, terus kemudian ya terus saja passing di timing yang tepat gitu. Ketika temennya udah masuk ke dalam ruang yang udah kebuka baru passing gitu. Kan itu golnya Nico Gonzalez gitu juga. Kalau lo perhatiin sekuensnya kan sebelum bola nyampe ke Nico Gonzalez itu ada pemain City yang masuk, Udah masuk, ya. dari apa namanya, dari second line gitu, nusuk ke dalam kotak penalti, bikin bloknya Southampton itu geser ke dalam kan. Karena blok itu geser ke dalam, ada ruang buat Nico Gonzalez buat nembak gitu loh. Ada space kebuka dan dimanfaatin space tersebut gitu. Jadi menurut gua ya kombinasi hal-hal tersebut. Dan gue jadi ini loh, maksudnya ini agak jadi ngelebar ya pembahasannya, karena menurut gue yang dilakuin City kayak gitu kan itu karena karena mereka punya waktu. Karena mereka udah dikasih waktu mendominasi Latihan. Premier League. Latihan. Mereka udah maksudnya unggul poin banyak, Iya. makanya Pep Guardiola juga udah membiasakan pemainnya untuk ya udah lu nggak apa-apa ambil resiko aja. Lagi pula maksudnya kita poinnya udah jauh lah, bahasa kasarnya kayak sama peringkat 2 tuh jauh. Nah, menurut gua itu yang nggak dilakuin Arsenal sih. Karena mereka di saat poin mereka jauh, mereka malah memilih untuk main safe. Kan sebenarnya kan mereka main safe itu kan gara-gara waktu mereka main proaktif ofensif terus-terusan di balap City. Iya. Iya. Waktu beberapa musim kemarin Iya. gara-gara gitu, makanya Itu kemudian pembelajarannya itu, gara-gara pembelajarannya itu dong. makanya kemudian Arteta switch jadi main lebih kontrol, lebih pragmatis Tapi gitu. pemain yang Arteta punya nggak semuanya bisa main Iya, cara kayak gini, gitu. termasuk Ødegaard itu. Jadi sebenarnya mereka kayak yang pernah kita bahas, mereka kayak berubah di tengah jalan. Sementara City Guardiola Konsisten. malah konsisten gitu, malah di doubling down. Udahlah kita main Tapi gencar sekalian gitu. tapi
si Arteta itu ubah tengah jalan itu apakah memang enggak deh ini kayaknya udah saatnya emang menang trofi atau emang menurut lu itu hal yang salah nggak dilakuin gitu? Sebenarnya Karena menurut sih- gua kalau untuk kedepannya untuk lu misalnya menambah apa ya Arsenal lu lagi ataupun Arsenal means maksudnya serangan lu ya daya serang lu lagi ya mau nggak mau kan harus dilakuin hal seperti itu juga kayak yang dilakuin Pep juga gitu. Ya, tapi masih menang dulu dong. Menurut Oh, gue iya. gini. Menurut gue gini dong. Menurut gue kalau misalkan ketika ngomongin ngambil pilihan itu bukan perkara benar apa salah, tapi masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Kayak Guardiola ngambil pilihan bahwa gue mulai sekarang akan terus main nyerang. Ketika nyerang 3-1-6, terus kemudian kemarin tuh sampai 7 juga. Berapa tuh formasinya? Masa 2-1-7 enggak sih? Ya pokoknya gitulah. 2-1-5-2 apa sampai 7 di depan gitu. Itu kan dia juga tahu risikonya bahwa kalau misalkan gua kena counter, gue bisa berantakan. Dan bahkan itu udah kayak 1 atau 2 musim lalu udah dikritik. Ini lu kenapa main 3-1-6 lu pas nyerang? Lu kan lagi transisi bertahannya jelek gitu. Tetap aja nggak diubah sama dia gitu. Dia insist bahwa cara main kami ya begini, dan bahkan dia doubling down itu dengan ngebeli yang kayak kita bahas, beli Semenyo, beli Cherky yang malah kemudian ya buat dribbling, buat isi apa attacking the space dan segala macam. Dan akhirnya ya dia getting the rewards gitu. Emang kayak apa ya, high risk high rewards ya kalau gua ngelihatnya gitu. Sementara Arteta lebih memilih untuk oke, gue kemarin main ofensif terus, malah akhirnya dibalap juga. Akhirnya gue main lebih controlled aja, nggak salah gitu. Karena terbukti bahwa Arsenal tuh paling susah buat dibongkar, tuh paling susah kan. Balik lagi bahwa salah satu cara untuk menangnya sebuah title kan juga lo harus punya pertahanan yang bagus. Out of possession-nya Arsenal itu paling paling bagus di Premier League. Semua udah menganalisis itu. Persoalannya adalah cuma satu, ketika lu punya ruang untuk untuk attack gitu ya, ngambil risiko, itu nggak diambil sama Arsenal. Kalau misalkan Arsenal punya aja sedikit kayak gitu, menurut gue bisa dapat balance-nya tuh dapat gitu. Jadi bukan perkara benar salah, tiap-tiap pilihan punya konsekuensi masing-masing menurut Dan gue. Norwich City mereka gitu. Iya. Iya, maksudnya bagus. Ya kan? Dan City jadi tim pertama ya yang melaju ke final FA untuk 4 musim beruntun. Musim. Walaupun 3 kalinya kalah di final. Iya. Sama siapa satunya? MU dong. Sama siapa? Siapa lagi Crystal sih, Om? Palace. Palace. Oh Palace. Palace. Gitu. Satu siapa ya? Newcastle Karabo kan? Enggak, jadi dia kan ini 4 beruntun. 3 sebelumnya itu kalah 2 kali. Oh Ya, iya. sama Oh, iya, sama benar. United sama Palace. Iya, sebelumnya menang ya. Menang lawan Liverpool ya, nggak salah ya? Karena Iya, sering gua tuh lupa deh. Iya, gua Liverpool lupa. Liverpool Striker City juara entah apa siapa di ya? Carabao atau di Kayaknya FA Cup. Nah, lawan di final ada Chelsea yang menang tipis lawan timnya Dex ya, Leeds United. Ada tarikan juga ya dari DCL ya Dari DCL ke Korea, tapi ada gol dari Enzo Fernandez dan pergantian Rosenior nih langsung berbuah kemenangan. Itu bagi yang Chelsea. gue ngerasa bahwa kok ngejambak orang nggak merah ya? Nah, itu. Lo lihat kan Konsistensi pertandingan- wasit. Gimana? Lihat pertandingan apa? Lihat gambarnya doang. Enggak, itu kenapa? jujur gua nggak nonton, Kalau dari gimana? videonya sih nggak narik sih itu. Kayak gini doang. Kayak gini nih. Oh, gitu doang. Nah, kalau dari videonya. Oke. Terus juga emang disuruh ngecek kan. Pas dicek sama VAR dicek dulu katanya nggak aman katanya. Udah. Tapi gamenya gimana, Dex? Leeds sangat slow starts banget sih di awalnya. Jadi itu yang gua kecewakan. Itu juga yang mereka dapat peluang bagus juga. Aronson ditahan sama kakinya Rob Sanchez. Terus juga gua ngerasa emang kurang untuk berani ngambil peluang dari tengah. Makanya di babak kedua mainin Anton Stach yang sebenarnya belum bener-bener fit. Cuman pas dia main, ya Leeds mainnya lebih baik. Dan shoot jarak jauh Anton Stach jadi bagus juga. Cuman yang gua sayangkan adalah back sayapnya itu si Gudmundsson terlalu one dimensional aja sih. Dan emang kalau buat tipikal tim kayak Leeds sebenarnya oke-oke aja. Masalahnya kemarin ketika nggak bisa masuk ke dalam ya keluar lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain aja Leeds, nggak bisa nyerang aja gitu. Sama ini juga menandakan bahwa udah lama banget, gue lupa deh, 20 tahun lebih. Manajer Inggris belum pernah ada yang ke final Piala FA. Terakhir siapa? Tapi kan McFarlane. 20. Ini McFarlane Tapi tiba-tiba. kan McFarlane kan baru masuk pas semifinal. Iya, Beda dong. Baru Iya, tapi masuk semifinal. Kan pernyataannya udah lama nggak ada manajer asal Inggris yang Tapi ke itu final. benar, itu fakta. Ya, Fakta. Ya menurut gua Chelsea mainnya lebih disiplin sih kemarin sih. Nah, Golnya secara juga- defending lebih baik. Iya defending. Tapi kan ini ada krisis untuk mencetak gol ya di 5 pertandingan
terakhir kalau nggak salah. Dan akhirnya bisa terpecahkan di sini. Walaupun cuma 1 gol dari Enzo akhirnya Peluangnya gitu. ada banyak, ada 3 ya yang peluang emas. Oke. Terus kemudian ditepis ada Tapi kan ditangkap ini sama Perry. penting juga nih untuk bisa menang dengan clean sheet gitu ya, walaupun skor Ya, tipis ya, kayak gini gitu. Gimana lu ngelihat? Apakah memang ya mereka tapi peluangnya banyak tetap bisa. Ibaratnya kalau Chelsea main tetap kayak gini, sebenarnya di game berikutnya akan tetap riskan karena golnya cuma 1 dan walaupun nggak kebobolan ya. Lo kalau lihat Premier League sih bisa sih. Cuman kalau lawan Man City di final Piala FA main kayak gini Selesai. riskan banget. Ya selesai sih. Cuman gua kalau ngeliat dari 4 tim kemarin, gua lihat pertandingannya nonton semua tuh. Menurut gua yang paling bagus mainnya, yang bukan bagus sih, yang paling tepat pendekatannya sebenarnya Southampton. City, Chelsea, baru Leeds United paling cupunya gitu khusus di weekend kemarin ya. Dan gua ngelihat juga Chelsea, ya mereka tahu persiapannya gak banyak McFarlane gitu. Dan jadi ya pendekatan pertandingan kayak gini ya udah tepat banget. Iya, tapi gue selalu merasa ya kalau Chelsea main di final tuh kayak ada apa ya? Ada Mungkin grit yang mentality berbeda. atau hal yang berbeda karena mereka bukan kali ini aja loh nggak diunggulkan gitu. Maksud gue ketika 2021 yang Havertz winning goal itu kan orang pikir City nih kayaknya udah waktunya City menang UCL, waktu itu belum menang kan. Tapi akhirnya kalah karena misalnya Pep overthinking alasannya. Tapi terlepas dari itu juga kan sebenarnya ya Tuchel kan yang bisa istilahnya mengkapitalisasi overthinkingnya Pep gitu. Karena Pep overthinking bukan cuma sekali, tapi bener dilakukan dengan benar lah gitu, nggak kebobolan juga. Terus lawan PSG yang membantai Inter, ya jelas semua orang pikir akan ini kayaknya easy win deh buat PSG-nya Enrique gitu. Banyak yang bilang kayak gitu kan. Kenyataannya yang menang Chelsea. Iya. Gitu. Jadi mungkin aja menurut gue Chelsea tetap punya peluang sih. Chelsea walaupun lagi krisis tetap punya peluang untuk bisa menang di final FA menurut gue. Cuman menurut gue kalau berdasarkan game semifinal kemarin sih sebenarnya tadi barusan gue ngecek XG-nya Leeds tuh lebih tinggi daripada Chelsea gitu. Dan kalau lo lihat gamenya sebenarnya Chelsea tuh sebenarnya kayak ngasih kontrol Leeds untuk kemudian mereka nyuri kesempatan sebenarnya secara game plan besarnya kayak gitu. Karena berulang kali gue lihat Leeds itu banyak ya ngelepas tembakan dari luar kotak penalti. Ya. Itu sering banget gitu. Karena ya kayak tadi gue bilang kalau dibandingin game lawan Brighton yang dimana mereka kalah 0-3, Chelsea game bertahannya tuh lebih bagus di pertandingan lawan Leeds itu. Tapi gitu, sebenarnya Chelsea ngasih peluang Leeds tuh setelah unggul sih. Soalnya sebelum unggul Leeds tuh cuma 18% possession. Benar. Cuman maksud gue ya itu. Jadi akhirnya cara Chelsea meraih kemenangan tuh bukan dengan mereka ngambil lebih banyak inisiatif gitu. Cuman ya udah gue biarin aja Leeds kayak gini, ntar gue nyari kesempatan ketika mereka lengah segala macam. Nah itu yang kemudian bikin Leeds agak kerepotan dan akhirnya resort ke ngambil banyak tembakan dari luar kotak penalti. Walaupun ya City bukan Leeds ya, mereka juga punya firepower yang lebih bagus gitu. Cuma poin gue adalah yang namanya final, you have to be good. Sekali aja gitu di situ gitu. Maksudnya entah gimana pun taktik lo, lu bagus di hari itu hari lo beres. Lu dapat piala itu loh. Makanya maksud gue yang membedakan. Jadi nggak pernah ada final yang gue rasa kayak 80-20, peluangnya 70-30. Menurut gue tetap bisa. Ada sih yang kayak gitu PSG Chelsea sebenarnya tadinya. PSG Chelsea yang di Liga Champions. di Liga Champions tuh. Oh iya. Nggak final nih gue ngomongin final. PSG lawan siapa sih di final? Yang mana? PSG Chelsea ya World Cup. Iya tapi kan ternyata bisa gitu loh. Maksudnya ketika udah kita nonton pertandingannya, oh enggak nih bisa lagi. Karena kita lihat misalnya Hakimi dikunci, Nuno Mendes dikunci. Jadi bisa aja menurut gue. Kalau ngelihat finalnya City di Piala FA yang mereka gagal lawan United sama lawan Palace itu sebenarnya mereka kalah sama tim-tim yang punya ngambil keberanian taktik sih. Nggak bener-bener defending tapi ada sisi proaktifnya juga gitu. Karena yang gue ingat yang kayak kita bahas, even Ten Hag aja berani ngambil taktik. Ya udah lu silakan aja build up dari belakang, gue tunggu di tengah. Iya. Gitu. Ntar nyampe tengah baru kita sergap gitu segala macam. Harus ada taktik kayak gitu. Bikin bukan sekedar defending tapi bikin game plan lu nggak bekerja gitu. Itu kan sebenarnya sudut pandang lain dari proaktif kan sebenarnya kayak dan gitu. itu akan berlangsung 16 Mei. Jadi nanti ya mendekati ke sana kita akan bahas lebih lanjutnya ya karena pasti ada banyak yang bisa dibahas. Nah, kalau McFarlane. Iya. Enggak, ternyata gue baru nggak juga kalaupun itu Rossinier nggak dipecat dan dia menang di Inggris. Gue baru nggak juga. Iya, jadi ya ibaratnya ntar kita bahasnya ya karena masih nanti ada banyak bisa terjadi sebelum itu. Betul. Tapi mungkin sedikit ya kita bahas Liverpool nih akhirnya menang 3-1 lawan Crystal Palace. Isak golin walaupun gak maksud untuk dia bolanya itu.
Tapi golin kan. Tapi golin, Andy Robertson cetak gol di Anfield itu penting juga dari counter. Dan gue harus apresiasi Freddie Woodman yang save-nya beberapa kali gila banget. Sundannya Mateta save dan golnya Andy Robertson berawal dari save dia dulu. Betul. Abis itu dikasih ke Curtis Jones dan abis itu ada cutting yang bagus atau apa transisi ya dari Andy Robertson sebelum akhirnya Florian Wirtz sih golnya keren jujur. Lalu lihat Iya. kebobolan Freddie Woodman itu juga kan Itu di juga ini. cedera tuh dia. Iya benar. Fair play ball nggak dikasih sama Munoz. Munoz. Ya sebenarnya fair play nggak dikasih, cuman backnya Liverpool lihat deh habis udah tahu Woodman cedera. Protes banyak protes. Nggak protes. Diem aja. Ada yang Harusnya protes. kan kalau kayak gitu kan langsung ke Oh iya maksudnya gawang. nggak ini karena dia berharap mereka berharap Iya, Peles akan fair play ball. jaga gawang lu lah gitu. Iya. Ya gue nggak bisa nyalahin yang golin siapa? Munoz. Munoz. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang bilang gak etis tapi sebenarnya itu nggak apa-apa kan. Dan kiper cadangan sih Peci ya. Iya, udah Seksi siap-siap. udah siap siap-siap. itu kiper keempat mau kayak Bayer. Mau pakai Peci. Iya tapi ya ini kemenangan penting sih menurut gue. Iya. Dan juga memberi tekanan ke Man United yang bakal Lawan main Brentford. lawan Brentford. Hmm. Karena sekarang poinnya sama ya 58 3 tim. Iya. Karena Aston Villa kalah dan digeser sama Liverpool. Aston Villa kalah sama Fulham. Siapa yang golin kemarin? Ryan Sessegnon. Oh Sessegnon ya. Itu Ke kiri. itu kayak kemelut gitu loh. Udah Iya, sempet di ini dihajar, tapi langsung ada dihajar. hajar Mana juga. nih Watkins? Watkins ngaco banget ya. Udah dibilang. Dan Tapi Forest yang menang 5-0 sih itu. Forest itu Di kandang- statement sih. di kandang Kemarin ada yang ngatain ke gue. Kandang Everton. Lu gila Metikas lu. Cadangan ketiga. Ya elah gue bilang lihat Nico Williams. Akhirnya dipasang juga sama dia. Gue Gibbs White. Iya. Nggak neko gua. Ya Gabe Swat juga gue pasang. Oh ya udah. Dewsbury Hall tapi lu nggak ada. Dewsbury Hall. Akhirnya gue lihat poin cuma 2 kata gue. Emang jelek Metikas ini kata gue. Dan ini ya apa di zona degradasi juga seru karena itu gamenya bareng tuh. Bareng. West Ham dan Spurs. Iya, Spurs lawan Wolves. Spurs West Ham lawan lawan Wolves. Everton. Everton. Seperti sama di Dewsbury Hall tapi akhirnya ada gol kemenangan tuh dari Callum Wilson udah 90+2. Padahal fans Spurs udah seneng tuh pas pelinya golin. Ya gimana mau senjang itu si Safi Simon. Cedera lagi. Gimana mau senang ACL-nya. Safi Simon cedera lagi gila. ACL. Gila, dia main Semua orang ya. midfielder cedera semua Midfielder. gila ya. Kok AMF bisa cedera 3 ya semusim ya? 3 orang Gila kacau banget. gimana ya? Kasian. Stres tuh, nah, Kayaknya dia. ada yang salah ya. Cuman gue nggak tahu dari latihannya sih kayaknya. Sama dari departemen kesehatan. Padahal Safi Simons tuh udah mulai kelihatan loh. Maksudnya dampaknya Iya, ya dampaknya udah mulai di, kelihatan, di bener. permainannya Spurs gitu. Dari latihan ya gimana musim ini 3 pelatih gonta-ganti. Gue bingung mau melatih yang mana. Ya Forest juga bisa kan di pelatih bantai. Forest berapa pelatih? 2 Forest. 3 Oh, dong. 3 juga. Tiga 3 juga. Sama Ainge. Spurs tolol Sama aja. Enzo Iya jadi udah happy tapi lemes lagi ya fans Spurs karena kebobolan Everton kebobolan sama West Ham. Joe Palinya ini pemain yang jarang dipakai ya sebenarnya. Tapi Iya, kenapa jarang? mengasih dampak bagus juga. Dia loan ya. Paling Palingnya semangat tuh. juga dari Bayern ya. Dan kalau dari Serie A, gue pikir Scudetto akan di-seal di pekan ini. Iya. belum ternyata. Ternyata Inter imbang lawan Torino dan Napoli menang lawan Cremonese 4-0. Kalau Milan sih udah lah ya. Iya. Sejak kalah Udinese gue rasa selesai buat Milan untuk perebutan gelarnya dan lawan Juve 0-0. Jadi Kecewa nggak- sih gue nyetel pertandingan Juve Milan. Masih Gua hanya tidur menemani ya. Karena mereka emang ada history 0-0 juga loh bro Iya musim sih, lalu ya. kalau nggak salah. Jadi yang kayak ya nyerangnya juga nggak tahu. Jadi ya udah dan Inter kayaknya emang mau juara di giornata berikutnya Gila. lawan Parma di kandang mereka sendiri. Tuh. Ini kan sosisnya 10 berapa ya? sekarang. Kan 3 kalau Empat misalnya laga. menang tuh 10 ya. 10 ya jarak sama Napoli. Iya. Bener di game berikutnya. Komo menang ya? Komo ya? 2-0 ya? Kalau menang 2-0 lawan Genoa. Oh. Oh, dan gini benar. Nah, Inter bisa double ya. Dia kan final lawan bisa Lazio kan double, di ada Coppa ya. final Lazio. Iya. Gitu. Jadi kita akan lihat ya musim lalu ada peluang treble tapi Zero Tituli kali ini kayaknya minimal 1 lah. Satu lah, Minimal harusnya 1 Serie A dia nih. dapat ya. Dan sedikit kita bahas soal Hector Bellerin Sedikit aja kan. gol menghadapi Madrid, Real Madrid. Dan Ternyata itu nggak bisa ngalahin Real Betis. Waldo pegal betis. Betis gue pegel gue. Sedangkan Barcelona menang 2-0 Lawan Getafe. lawan Getafe dan membuat ini gara-gara hasil ini. Mungkin saja gelar La Liga ditentukan El di Camp Nou. Clasico. Iya, El Clasico. iya, Clasico. Jadi kalau Barcelona menang 2 kali selesai. By the way, biasanya betis pegal tuh gara-gara jalan-jalan. Jalan-jalan habis jalan-jalan. Iya. Tapi sebenarnya El Clasico kalau Barca seri aja Gila. Madrid udah nggak juara loh pasti. Apa? Jadi Barca menang di game berikutnya. Oh Habis iya, El Clasico iya. seri ya selesai. Iya Iya. selesai. Berapa sih sekarang 10 poin?
Beda 9 poin. Tapi kenapa sih? Dok? 7, ya 9. Kenapa sih udah ada passing keren tren yang dihajar Ya sama Allah, Mbappe sumpah, itu kalau nggak cukup. nggak Mbappe juga lagi offside, ini ya ya. Allah, kalau itu gak offside. Lagi ada Itu keren masalah banget. ini ya yang di Apa? sama media di gede-gedein soal Mbappe sama Jude Bellingham katanya. Yang digede-gedein. Itu gue belum baca juga lagi. Gue jujur ya, ini gue nggak bohong nih. Ini Nah, gue kan gara-gara jalan-jalan nih makanya nggak nonton bet. jalan-jalan apaan? Hah? Kan lu Jalan-jalan. pacaran bukan? Gila Iya, lu pacaran terus sih apaan? sekarang. Gue pacaran. Sejak ketemu, sejak Sama Famos keluarga wedding. keluarga gue nggak jelas tuh Famos wedding tuh kan kampret Paulo di bola. Gue kemarin juga bingung tumben nih gak ada yang ngomongin, pada nggak tahu ternyata. Ya udah. Udah lupa. Nanti aja El Clasico itu. Cuman enggak apa, gue jujur ya, gue 2 laga Madrid nih. Gue lupa Nggak jadwal nonton. gue. Lupa Kok jadwal. bisa sih? Lupa jadwal gue. Gue pantesan yang Sibuk banget lu sekarang. bentar. Ini nggak Bagaimana apa sih? Iya, jadwal Enggak, Barca. yang Betis lawan Madrid ini, gue tuh Sama habis Girona lupa ya? habis kelar nonton ini Hail Mary. Hail Mary kan, terus gue pikir udah kelar, gue tidur nyenyak kan nonton Oh, Hail Mary malam-malam, bagus. bener-bener dini Ya hari, kan, gue tidur, gue bangun jam 5 mau sholat kan, jam 5 kata gue, kok kayak ada yang aneh nih, kok timeline gue rame, apa nih? Lah, Madrid main baru kelar. Woi Mbappe Vini golin gitu gue. Woi Vini golin. Pas gue liat, ya Allah, menit-menit akhir 93 gemes banget gue. Itu 92 plus 92:58. Berarti kan 2 detik lagi kan harusnya udah full time tuh kan. 92 berapa? 58 ya? 92:58 kan. Bukan 92. Ramos berapa? Sial, 92:48. 48 nih password. 92:58 gak usah disebutin, gak usah Password disebutin. lu ya, lu ngasih tau kita password. 92:58 kan. Ada momen enggak di timeline tuh banyak yang bilang Tahu itu Mendy semua tuh sekarang. Mendy ditarik tangannya. Mendy ditarik tangannya. Gua enggak gini deh. Masa Kita enggak sih? usah ngomongin wasitnya dulu deh. Masa Ada momentum sih? juga wasit yang kata si Brahim Diaz tendang terus ada Ya. yang handball, itu juga ada. Nggak usah ngomongin wasitnya dulu gitu loh. Itu menit-menit akhir Mendy bukan yang ngebuang bola gitu ya. Dia malah nge-shielding gini gitu kan. Ya riskan gak sih gitu loh, riskan, dan akhirnya kan kebobolan kan di sama gol Hector Bellerin gitu kan, yang tadi kata Bang Jerry terlalu jaksel mas, katanya style-nya terlalu jaksel. Rambut Culture keriting, dia. rambut keriting, kumisan. Tapi- Tanam pohon. Retro lagi. Iya, tapi habis itu ya Kemarin maksudnya, FTV. tapi di match ini sih gue lihat ya sama kayak match-match kemarin. Madrid tuh lagi anehnya tuh di musim ini gini nih. Bayangin ya. Gue udah pernah bahas sih sebenarnya. Misalnya Vini lagi on fire, Mbappe-nya enggak, Bellingham-nya enggak gitu. Terus sekarang Bellingham yang lagi on Guler. fire, Mbappe sama Vini-nya enggak gitu. Misalnya Guler lagi on Guler, fire, tiba-tiba yang lainnya pada enggak gitu loh. Kemarin Courtois Nah, apa? kemarin Lunin. Kemarin siap. Lunin kan match sebelumnya bahkan dikritik kan, apalagi yang UEFA Champions League yang Bayern Munchen. Kemarin Lunin on fire banget. Tapi kok lini belakangnya ya Mendy. Allah, kok begitu banget sih, Mendy lagi juga. Terus habis itu lini depan juga banyak peluang. Kebanyakan kalau sekarang tuh lagi banyak yang ngekritik Vini sama Mbappe. Kalau udah di depan, mereka tuh nggak bisa main simple kayak passing direct aja gitu. Kebanyakan ngolah, kalau kata orang. Kebanyakan ngolah, tau nggak? Bola dikontrol, dipegang, habis itu di dribble gak jelas, ngelewatin maksnya 3 orang gitu loh. Mbappe juga demikian, kadang ada decision makingnya dia kurang, dia bukannya passing atau apa, dia malah maksa bawa sendiri gitu. Nah itu makanya banyak banget di timeline tuh banyak yang bilang, gila ya ini beda banget zamannya BBC waktu ya. BBC mah. Ya jelas jauh beda Beda banget lah. sih, maksudnya. Ada Cruz juga. Karena Ronaldo, Bale sama Benzema itu kan bukan tipikal yang skillful kan. Mereka yang penting ya udah gimana caranya sampai depan. Ya, skillful gol. lah, Bukan- skillful. Maksudnya nggak dalam yang artian yang dribbling sering gitu ya. Iya, bukan yang terlalu over lah. Iya. Skillful mah jelas. Skillful ya. Oh, iya. Mungkin kata lainnya apa Kebanyakan ya? giring-giring bola maksudnya. Iya, kebanyakan ngolah. Bahasa gue kebanyakan ngolah. Kebanyakan goreng. Ngolah aja ngolah. Kebanyakan ngolah kan Ngolah akhirnya nggak aja. jadi. Tapi ya itu lagi dikritik kayak gitu. Padahal Bellingham lagi main bagus, Arnold juga lagi disorot juga. Cuman ya itulah Madrid PR musim ini gitu. Dan gue sih nggak kaget juga kalau misalnya bahkan nextnya ini Madrid bakal lawan, setahu gue Madrid tuh bakal lawan Barcelona akan away lawan Osasuna, Madrid tuh bakal away lawan Espanyol. Kalau misalnya sampai kalah ya udah. Sebenarnya ada problem ini gak sih? Kesusahan untuk keeping possession karena berulang kali bola lepas terus kemudian turnover gitu. Itu juga benar, itu juga Jadi benar. momentum lewat gitu. Bahkan yang gue selalu salut sama satu pemain ini kan si Pitarch itu kan kemarin di match kemarin malah banyak banget dia kehilangan bola gitu, lost ball, kontrol bolanya tuh ngaco banget. Sampai dimarahin sama Lunin juga, sampai Lunin harus benar-benar full save kan gitu kan.
Jadi emang lagi ada problem di Madridnya sendiri. Gue sih ngerasa bukan salah Arbeloa-nya. Gue ngerasa kalau yang di match ini ya, gue lebih ke banyak individual pemainnya aja yang off gitu loh. Salah Mendy. Hah? Salah satunya Mendy. Salah wasit nggak? Hah? Gak usah ngomongin wasit. Gua kan selalu bilang gua nggak akan ngomongin wasit kalau sampai ada momentum di mana. Ya elah, gak usah gitu-gitu juga kali. Kalau sampai ada momentum di mana kalau misalnya udah ada peraturan baru boleh challenge deh gitu. Karena menurut gua pada akhirnya juga balik lagi. Mancing. Balik lagi tau gak sih? Maksudnya kayak balik lagi, Mancing wasit balik lagi terhadap perspektifnya masing-masing. Kayak tadi lu bilang DCL sama Kukurea. Itu gak merah ya kan? Walaupun emang gak gini kan, gak ditarik Putih kan. biru itu nggak ada yang merah. Iya, Bajunya kan? baju bodo amat. Tapi emang gimana gitu. Gue juga sebenarnya kan kemarin gue udah ngeliat, oke, Lamine Yamal cedera katanya kan sampai Piala Dunia. Ini Barcelona bisa nggak nih tanpa Lamine Yamal? Tapi ternyata mereka bisa aja gitu loh. menang. Lawan Getafe yang di mana Madrid aja kesulitan lawan Getafe gitu loh. Tapi Bordalas bukan sekitar. Masih Bordalas dan mereka bisa nyetak 2 gol lagi kan. Jadi ya Gimana Barcelona kredit dong? buat Menghadapi yang tim yang kata lu terorisme football. Terorisme Menang football. away masuk gue Emang itu Madrid- statement win lah. Madridnya aja jadi korban. Kayak itu Korban kayak ini siapa kayak Hail Mary itu statement. Iya. Statement. Madrid jadi korban. Masa Barca enggak ya? Terlalu Iya. ini pick me orangnya. Pick me Pick me ah, banget sih, gue emang. gila. Nggak, tapi ya udah lah, maksud gue kayak ya udah udah. nih tanpa Awas, gelar red jadi flag udah nih, ikhlas. red flag. Feeling gue ya tetap harus fight sampai habis ya. Tetap harus fight sampai habis. Tapi Tapi ya mau gimana pun sulit. Ya udah sulit lah, pasti dia pasti bakal 0 gelar juga. Ya gimana caranya sekarang fokus buat musim depan. Dengan Gitu. atau tanpa Arbeloa. masih ada ini Dan udah ini nyala. dan ini menurut gue juga kesempatan buat para pemain buat nunjukin kalau mereka masih bisa layak untuk stay di Madrid atau enggak loh. Karena kan pasti bakal ada perombakan squad juga. Oke. Dan terakhir ada update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan karena derby melawan Persebaya itu di Bali ya akhirnya Di Dex Bali, ya. di Gianyar. Besok kalau nggak salah Iya. hari Selasa 3:30 Panpel Arema menerima keputusan tersebut, tapi tentu saja mereka mengaku kecewa karena mereka sebenarnya pengen ngebuktiin bahwa kalau misalkan main di Kanjuruhan tuh sekarang udah aman. Cuman karena izin keamanan itu nggak didapat, jadi ya sudah mereka terima bahwa pertandingan tersebut harus digelar di Bali. Oke. Ya, dan juga di episode selanjutnya nanti kita akan bahas hasil dari Man United menghadapi Ya. Brentford. Apapun hasilnya kita akan lihat ya konten Patio, apakah review warga atau akan memasak atau dia bikin di lapangan padel karena mau turnamen kayaknya. Atau juga gimana ya hasilnya, dan juga preview UEFA Champions League. Betul. Udah nggak ada Final ya? nih. Udah nggak ada ya, Do ya? Udah nggak ada, Jadi nggak akan ada dong besok Nah ya? ini kan nih. Besok nggak ada Nah, di ini kayak episode gini ya, nih. Do ya? Nah kayak gini nih. Enggak, gue nanya doang. Ini masih ada nggak? Gak ada Pablo Barrios, tapi lihat Lukman ya kan, basisnya Griezmann. Peter Pan. Terus Victor Pan. Gitaris. Iya, gitaris, terus ada Julian Alvarez. Oh, Jago, Atletico jago. Gue bilang lebih bagus dari Barcelona. Ya udah, battle Gila. Sandy maksud gua. Gila. ini Itu mah. Stanley. Tapi mainnya di itu lagi di kandang Atletico dulu. Ini main di mana? Tegang Atletico dulu. Iya, Wanda Metropolitano. Bukan Wanda kan namanya apa? Bukan. Riyad. Riyad. Oh, udah berubah Iya, ya. ganti. Aduh. Oh, sponsorship. Tegangnya ada sih. Tapi nantilah yang tegangannya kita bahas aja di episode besok ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan hype di episode ini. Sampai jumpa. Oh ya, shout out buat Miracle. Oh iya. Miracle ini ada kemarin pas gue gereja disapa gue. Ya, are you Jerry Arvino? Asik. Kan gereja gue Inggris ya. Iya. Gue baru kayak, wah baru pernah gue disapa pakai bahasa Inggris ya. Penonton box to box. Iya. Shout out buat Miracle, dia fans Liverpool. Gitu katanya nonton box to box terus. Iya. Thank you Miracle. Dadah. Thank you, dadah.